Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oi Baihaqi SPT-MPD, Kepala SMP Plus Al-Aqsa. Pada kesempatan ini akan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah yang sudah dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu tugas program penguatan kepala sekolah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa SMP Plus Al-Aqsa merupakan lembaga pendidikan formal yang berada dalam naungan Pondok Modern Al-Aqsa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Berdiri pada tahun 1994, sampai saat ini memiliki peserta didik berjumlah 924 orang putra dan putri yang semuanya tinggal di asrama, dan 75 orang guru terdiri dari guru umum dan guru pesantren. Capaian di bidang prestasi khususnya di bidang akademik, peserta didik SMP Plus Al-Aqsa cukup menonjol, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terutama di bidang matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PAI. Namun di sisi lain, berdasarkan data dari Rapat Mutu SMP Plus Al-Aqsa tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan masih rendah. Dan ini merupakan masalah utama yang perlu disikapi oleh warga sekolah. Sehingga perlu kiranya dibuatkan sebuah program pengembangan sekolah yang bisa menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan, sehingga mencapai standar nasional pendidikan. Program pengembangan sekolah yang dilaksanakan adalah penerapan diskusi kelompok kecil secara mandiri oleh peserta didik pada pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dan indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan rencana pengembangan sekolah ini adalah sebagai berikut. Untuk tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk indikator keberhasilan, dari aspek pengetahuan, peserta didik memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metagognitif, ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik pada saat evaluasi pembelajaran, dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik tugas pekerjaan rumah maupun tugas proyek. Kemudian untuk aspek keterampilan, peserta didik mampu bertindak kreatif, bertindak produktif, bertindak kritis, bertindak mandiri, bertindak kolaboratif, serta bertindak komunikatif dalam memecahkan masalah pada saat diskusi kelompok kecil pada proses pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah yaitu 1. Persiapan kegiatan. Ya, jadi ini pada prinsipnya di beberapa masa. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan program pengembangan sekolah. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Hasil analisis data monep kegiatan RPS. Yang pertama, monitoring keterlaksanaan RPS. Berdasarkan hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS berjalan sesuai langkah-langkah yang sudah disusun, walaupun masih ada satu tahapan yang terlewat, dengan ketercapaian 90% dengan kategori sangat baik. Sehingga rekomendasi berikutnya bahwa pelaksanaan RPS ke depan agar seluruh tahapan bisa dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Setelah pelaksanaan kegiatan RPS, peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK semakin baik. Walaupun ada yang masih kurang, tetapi ketercapaian 83% dengan kategori baik. Sehingga untuk rekomendasi, kepala sekolah perlu untuk memahami dan melaksanakan kompetensi yang masih kurang.
Evaluasi hasil kegiatan RPS. Setelah pelaksanaan kegiatan RPS, kemampuan peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan meningkat, walaupun belum semua peserta mengalami peningkatan. Untuk ketercapaian 84% dengan kategori baik. Sehingga rekomendasi ke depan, semoga jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan pada aspek pengetahuan dan keterampilan semakin meningkat. Dan yang keempat adalah pencapaian student well-being. Dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, pencapaian student well-being dapat diperoleh dengan sangat baik. Walaupun ada beberapa peserta didik yang belum bisa aktif dan terlibat banyak dalam proses pembelajaran. Pencapaian student well-being mencapai 92% dengan kategori sangat baik. Rekomendasi: perlunya bimbingan guru lebih baik dalam pengkondisian keaktifan peserta didik pada saat kerja kelompok. Itulah hasil analisis hasil monep kegiatan RPS yang dilaksanakan di SMP Plus Al-Aqsa. Itulah sekilas pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah yang sudah dilaksanakan di SMP Plus Al-Aqsa. Semoga berkontribusi terhadap kemajuan mutu pendidikan khususnya di Satuan Pendidikan SMP Plus Al-Aqsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat antusias sekali dan senang, begitu pun nyaman mengikuti pembelajaran kemarin. Ditambah lagi, saya dapat belajar dan berdiskusi dengan teman-teman dengan sukariang, yang mana di situ pun kita dapat saling membagi ilmu dan berbagi pendapat, dan di situ pula lah kita dapat saling belajar untuk saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Sangat mendukung sekali untuk meningkatkan prestasi belajar mereka, meningkatkan hasil belajar mereka. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai alternatif pembelajaran khususnya di SMP Plus Al-Aqsa. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.